Tomepayung sang pelanjut. Belum terlalu lama Imanyambungi membantu pemerintahan di kerajaan Balanipa. Istrinya Karayeng Surya menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian beliau menikah lagi dengan sepupunya, anak dari Puang di Poyosang. Dari perkawinan ini lahir 3 orang anak, 1 laki-laki bernama Todijalo dan 2 orang perempuan. Sepeninggalan Imanyambungi, kepemimpinan Arajang Balanipa dilanjutkan oleh putranya yang bernama Bilabilami dari istri pertamanya yang berasal dari kerajaan Goa. Nama Bilabilami sendiri merupakan gelaran atau nama panggilan bagi Imanyambungi sewaktu berada di kerajaan Goa yang artinya secepat kilat. Setelah menikah dengan I Surya Karayeng Sandra Bone dan melahirkan putranya, ia memberikan nama itu kepada putranya yang bergelar Tomepayung. Sedangkan gelar Tomepayung lahir karena Bilabilami yang pertama kali dipayungi sebagai Raja Balanipa dari Karayeng Goa sewaktu ia membantu berperang di Bima, Nusa Tenggara Barat. Tomepayung membuat beberapa jabatan pada masa pemerintahannya, yaitu jabatan Marakdia Matoa atau wakil raja sebagai penasehat adat yang dijabat oleh Todijalo, yang juga merupakan putra Imanyambungi dari istri keduanya yang merupakan anak dari Puang di Poyosang. Sedangkan jabatan Marakdia Malolo yang bertugas sebagai panglima perang kerajaan Balanipa bertugas memimpin pasukan kerajaan Balanipa yang disebut Joa. Pasukan ini terdiri dari pengawal raja, pasukan senapan dan pasukan sumpit. Masing-masing pasukan dipimpin oleh seorang anangguru. Pada awal pemerintahan Bilabilami, ia diuji dengan munculnya kembali perlawanan dari kerajaan Pasokorang yang diperintah oleh Labasi Kaling, putra Takiabasi yang pada masa Imanyambungi pernah diserang dan pihak Pasokorang meminta berdamai sehingga sepakat berdamai. Perdamaian yang telah dibangun antara Takiabasi dengan Imanyambungi ini ternyata tak berlaku pada Labasi Kaling ketika naik tahta. Labasi Kaling kembali berulah. Rakyat Balanipa merasa terusik dan tak nyaman oleh gangguan dari kerajaan tetangganya. Kondisi ini membuat Bilabilami turun tangan hingga bersatu menyerang Pasokorang. Istana Pasokorang dibumi hanguskan. Rakyatnya sebagian terbunuh dan sebagian lagi sempat selamat melarikan diri. Pada penyerangan yang dipimpin oleh Bilabilami ini, Pasokorang betul-betul hancur dan sehancur-hancurnya. Pasca penaklukan tersebut, kerajaan Pasokoran dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Papuangan Tenggelang dan Luyo diberikan kekuasaan di wilayah Baro-Baro, Malumba, Banato, Andau, dan Alapang. Daerah Mapili, Campalagian, dan Tapango menjadi daerah otonom, sedangkan wilayah Mongoi, Karaoke, Satako, Salunase, Putapi, Sayuang, Salari, dan Pusui disatukan menjadi wilayah Palili. Setelah itu, Kerajaan Alu, Kerajaan Taramanu, dan Kerajaan Tubi memilih menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Balanipa secara damai melalui perjanjian persahabatan dan persaudaraan. Selanjutnya, dalam pemerintahan adat, Tomepayung mengembangkan anggota dari Dewan Adat menjadi 10 anggota dan menamainya dengan 10 Soko Ada. 10 Soko Ada di Balanipa adalah Dewan Hadat di Kerajaan Balanipa yang terdiri dari: pertama, Pak Bicara Kayang, kedua, Pak Bicara Kenje, ketiga, Papuangan Limboro, keempat, Papuangan Biring Lembang, kelima, Papuangan Lambe, keenam, Papuangan Koyong, ketujuh, Papuangan Laka, kedelapan, Papuangan Rui, kesembilan, Papuangan Tenggelang, dan terakhir, ke-10 Papuangan Luyo. Peran 10 Soko Ada diantaranya ialah mengangkat dan memberhentikan Marakdia Raja, menangani urusan eksekutif, legislatif, dan yudiktif sesuai ketentuan Odiada Odi Biasa atau
adat atau hukum atau aturan yang sudah baku sejak dahulu, memelihara pertumbuhan adat rapang dan abiasang untuk dipedomani dalam kehidupan masyarakat. Setelah itu, Tome Payung juga membuat jabatan Syah Bandar atau Sawanar. Tugasnya adalah mengatur lalu lintas pelayaran di pelabuhan Kerajaan Balanipa dan meminta cukai dari para pedagang yang melabuhkan kapalnya dalam bentuk barter. Jabatan ini pertama kali diberikan kepada seorang pepuangan sekaligus anggota Sepuluh Soko Ada yang bernama Papuangan Koyong. Sawanar juga merangkap sebagai bendahara kerajaan. Karena dikhawatirkan pasukan pelarian dari kerajaan Pasokorang ke beberapa kerajaan lainnya kembali menyerang Balanipa, maka Tome Payung menggagas perjanjian Ikrar Tamajara 1 dan 2. Dan puncaknya adalah Ikrar Alamungan Batu Diluyo yang dikenal dengan Sipak Manda atau saling menguatkan. Meskipun hal tersebut sudah pernah direncanakan oleh Ima Nyambungi Todilaling, namun baru dapat terlaksana pada era Tome Payung.